Banyak pilihan motor matic yang dijual di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan juga kelebihannya. Namun, jika sobat saat ini ingin beli motor matic untuk dipakai mobilitas harian, rasanya motor ini yang paling pas. Yamaha Gear Ultima. Bukan mau promosi sob, nyatanya Mimin juga nggak dapat apa-apa tuh dari Yamaha. Hanya saja melihat spek teknis yang ditawarkan dari motor ini, rasanya memang Gear Ultima menjadi pilihan paling masuk akal, paling aman dan nyaman di motor matic kelas entry untuk bisa kamu pakai mobilitas harian. Di matic kelas entry, Gear Ultima memang bukanlah yang termurah, namun melihat fakta-fakta Honda Beat terbaru saat ini yang pakai rangka ESAV, rasanya Gear Ultima ini lebih aman untuk dipilih, utamanya untuk pemakaian jangka panjang. Sementara rival lain ada dari kubu Suzuki yang punya beberapa matic entry setara seperti Suzuki Atres 110 dan Suzuki Next 2. Yang keduanya dijual mulai dari 20 jutaan. Kedua motor dari Suzuki ini juga sebetulnya layak dipilih sebagai matic harian yang bandel. Hanya saja jika dibandingkan dengan Gear Ultima, kedua motor fiturnya kalah jauh. Gear Ultima meskipun secara desain masalah selera, namun secara fitur yang dimiliki sudah super lengkap untuk ukuran matic kelas entry. Bagasinya besar, bahkan sedikit lebih besar dari bagasi Vario 160 di 18,6 liter. Tangki BBM juga gede di 5,1 liter, yang bikin gak harus balik-balik ke SPBU dengan cepat. Gear Ultima juga punya pijakan kaki yang sangat lega dengan grip yang bagus. Meski hal sepele, di kaki lega ini rupanya sangat berguna dalam pemakaian sehari-hari. Selain memudahkan saat naik turun motor, dek lega juga memudahkan saat membawa barang belanjaan ataupun bawa tas ke kantor. Motor ini juga punya pijakan kaki khusus untuk pembonceng anak-anak, di mana ini juga sangat membantu untuk antar jemput anak ke sekolah. Ini pun juga lebih aman dibandingkan anak berdiri di depan yang berpotensi bisa narik gas secara nggak sengaja yang bisa berakibat fatal. Fitur lain yang sangat berguna antara lain ada hook atau cantolan barang ganda yang lagi-lagi fitur sepele tapi sangat berguna. Lalu ada colokan power charger untuk cas HP, lalu pada bagian behel belakang yang bisa ditambahkan box multiguna. Ini sih keren sob. Fitur-fitur tambahan yang bisa berguna bisa enggak, ada Y-Connect untuk tipe S, ada juga Smart Stop System, ada lampu LED, lampu hazard, dan panel meter digital. Di sektor rangka, juga menjadi salah satu nilai jual dari motor ini sob. Rangkanya tubular underbound, alias pakai pipa bulat yang ketebalannya mencapai 2,3 mm, di mana ini jauh lebih tebal dan kokoh dibandingkan rangka sebelah yang katanya canggih, yang ketebalannya tak mencapai 1 mm. Untuk saat ini spek rangka ini penting sob, karena untuk dipakai jangka panjang. Rangka Gear Ultima ini selain tebal, juga dilengkapi dengan sistem pembuangan air yang bagus, sehingga menghindari karat dari dalam akibat dari air yang terjebak. Gear Ultima juga paling superior di bagian dapur pacu dibandingkan motor lain sekelas. Mesinnya besar di 125cc pakai Blue Core dan dilengkapi dengan hybrid power assist. Dengan mesin besar, tentunya lebih kuat untuk melibas tanjakan atau membuat melaju kencang. Meski begitu, konsumsi bahan bakarnya juga rupanya sangat irit sob. Ini sih 1112 sama keiritan Honda Beat. Hal ini karena hybrid power assist-nya sangat membantu untuk menekan konsumsi bahan bakar yang diperlukan saat akselerasi. Yamaha sepertinya memang bekerja keras memutar otak untuk bisa menghadirkan motor kelas entry paling worth it untuk mengkudeta Honda Beat yang selama ini menguasai. Yamaha kali ini benar-benar ingin menumbangkan Honda Beat sebagai raja terlaris matic kelas entry. Ya karena tahu sendirilah sob, di kelas ini paling gurih di Indonesia, bisa laku jutaan unit setiap tahunnya. AHM sendiri kalau nggak punya Beat di Indonesia, nggak bisa selaris sekarang ini. Hanya saja sulit merubah pandangan konsumen yang taunya motor paling bagus untuk dibeli itu ya mereknya Honda. Makanya Yamaha sampai getol bikin iklan-iklan yang di luar nurul, seperti Gear Ultima ini yang ditabrak pakai minibus, lalu direndam air selama puluhan jam, motor dibanting, bahkan dibuat ngangkut Yamaha X-Max. Tapi ini dilakukan untuk menyadarkan konsumen supaya melek dan tak hanya memuja satu merek yang gak selamanya produknya bagus. Mimin sendiri sih ada feeling kalau Gear Ultima ini akan bisa berbicara banyak ke depannya, dan Honda Beat
wajib waspada.